Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Nuria. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dari kelompok 1 mata kuliah pedagogi, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh keempat rekan saya, yaitu Regi Alifia Hidayati sebagai pemateri kedua, Salisa Nurul Aini sebagai pemateri ketiga, Rani Nur Aini sebagai pemateri keempat, dan Yogi Abdul Latif sebagai pemateri kelima. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai kasih sayang, kewibawaan, dan tanggung jawab pendidikan. Untuk pembahasannya, mari kita simak video berikut ini. Baik, untuk pembahasan materi yang pertama yaitu mengenai kasih sayang. Sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dinamakan dengan kasih sayang itu? Nah, jadi kasih sayang itu merupakan fitrahnya manusia, di mana manusia itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rasa kasih sayang terhadap semuanya. Orang tua sayang terhadap anaknya, ayah dan ibu sayang terhadap anaknya, ayah sayang terhadap ibunya, ibu sayang terhadap ayahnya, keluarga sayang terhadap keluarga besarnya, tetangga sayang terhadap tetangganya, teman satu sayang terhadap teman lainnya, atau bahkan guru yang sayang terhadap muridnya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, menurut Sadullah tahun 2011 di dalam bukunya di halaman 156 mengemukakan bahwa kasih sayang itu merupakan pola hubungan yang unik di antara dua orang manusia atau lebih. Nah, hal itu seperti yang telah dikatakan tadi, bahwa kasih sayang itu terjalin dan terjadi bisa di antara dua orang manusia, 3 orang manusia, atau bahkan lebih dari itu. Pola hubungan ini ditandai dengan adanya kasih sayang, rasa saling mengasihi, rasa saling menyayangi, rasa saling mencintai, rasa saling memperhatikan, dan juga saling memberi. Nah, dalam hal pendidikan, kasih sayang itu harus dijadikan sebagai dasar semua upaya dalam membawa anak menuju tujuannya, yaitu menuju kedewasaannya. Nah, dapat dikatakan juga bahwa kasih sayang itu merupakan kebutuhan asasi manusia yang dapat mempengaruhi kehidupannya. Nah, ketika anak-anak itu tumbuh besar dalam limpahan kasih sayang orang tuanya, maka anak tersebut nantinya akan memiliki ketajaman hati nurani. Dia juga akan memiliki rasa kasih sayang yang tinggi terhadap orang lain, memperlakukan orang lain dengan penuh kecintaannya. Sebagai contoh di dalam PPT di sini, pada bulan Ramadan kemarin, PG PAUD Untas Angkatan 2020 mengadakan sebuah event dengan tema PG PAUD Berbagi Takjil. Hal ini merupakan salah satu contoh ataupun bentuk dari rasa kasih sayang yang diterapkan dan timbul dan dihasilkan dari didikan orang tua dan juga gurunya, di mana mahasiswa itu memperlakukan orang lain dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kecintaan, dengan cara memberikan takjil bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang membutuhkannya, bagi orang yang terlambat di perjalanan, bagi orang-orang yang ada di sekitar kota Tasikmalaya. Nah, sebagai orang tua tentunya memiliki rasa kasih sayang yang besar terhadap anak-anaknya, sehingga mereka memberikan rasa kasih sayang tersebut kepada anak-anaknya agar anak-anaknya tidak berkarakter buruk. Namun, pada kenyataannya sering terjadi orang tua yang membiarkan kenakalan anak-anaknya terjadi tanpa sedikit pun mereka menanggapinya, diberikan teguran atau bahkan peringatan karena alasan orang tua tersebut sayang kepada anaknya dan khawatir anaknya itu akan tersinggung. Nah, sebagai orang tua, padahal itu tidak boleh memberikan kasih sayang yang berlebihan terhadap anak-anaknya, tetapi harus bisa menempatkan kasih sayang dan mendidik anak pada tempatnya yang tepat. Karena jika tidak, maka hal itu dapat memberikan dampak yang tidak baik bagi anak tersebut. Menurut Sadullah tahun 2011 di dalam bukunya halaman 159 menyatakan bahwa kasih sayang yang berlebihan itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi anak sendiri, yaitu yang pertama, tumbuhnya sikap selalu ingin diperlakukan istimewa. Jadi ketika anak-anak diberikan kasih sayang yang berlebihan, seperti orang tuanya selalu memenuhi segala keinginannya, anak itu ingin mainan baru misalnya,
maka orang tua langsung membelikannya. Anak ingin baju baru misalnya, orang tua langsung belikannya. Nah, maka anak itu akan merasa diperlakukan istimewa karena ia memang terbiasa diperlakukan dengan istimewa oleh orang tuanya dan kebutuhan mereka terpenuhi. Nah, ketika mereka hidup di tengah-tengah masyarakat, anak itu juga ingin semua orang memperlakukan dirinya seperti orang tuanya dulu melayani dirinya, sehingga ketika keinginannya tidak dapat memperoleh perhatian dari orang lain, tidak ada yang memenuhi, tidak ada yang memberikan simpati, maka orang yang seperti itu akan mudah sekali putus asa. Nah, yang kedua yaitu anak akan mengalami masalah dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Nah, jadi ketika anak-anak selalu diberikan kasih sayang yang berlebihan, seperti selalu dimanja, maka di kemudian hari itu, anak-anak ketika sudah misalnya menjadi suami, mungkin ia akan meminta dilayani oleh istrinya secara sempurna, atau bahkan suka memperlakukan istrinya seperti pembantu yang harus tunduk pada perintahnya. Itu adalah suatu hal yang parah gitu. Dan juga misalnya ketika seorang anak setelah menjadi seorang istri, ia selalu memaksa suami agar keinginannya selalu terpenuhi, sebagaimana ia saat masih kecil diperlakukan oleh orang tuanya. Padahal keadaan ekonomi suaminya ini belum cukup dan hal itu dapat memberikan masalah yang lebih besar dan menimbulkan seperti pertengkaran, adu mulut, atau bahkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Nah, yang ketiga, anak akan menjadi sangat rentan dengan masalah. Jadi, ketika anak-anak tersebut itu dibesarkan dalam asuhan kasih sayang berlebihan, dalam suatu hari keinginannya tidak dapat terpenuhi, maka akan timbul banyak masalah, seperti salah satu contohnya dalam rumah tangganya nanti. Anak juga dapat kehilangan kepercayaan dirinya. Contohnya, anak yang terbiasa diberikan mainan baru misalnya, pada suatu ketika orang tuanya tidak mampu membelikan lagi mainan yang baru itu, maka anak tersebut tidak bisa memamerkan atau membanggakan apa yang ia punya, yang dapat membuat anak tersebut kehilangan kepercayaan diri dan malu dengan teman-temannya. Anak juga tidak mau mengambil resiko, tidak mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang penting, dan selalu mengharapkan uluran tangan orang lain. Pada intinya, anak itu tidak bisa hidup mandiri dan selalu ingin dibantu orang lain karena kebiasaannya yang selalu dimanja. Yang selanjutnya, anak tidak mau mengembangkan diri karena merasa cukup dengan apa yang diterimanya. Jadi, ketika orang tuanya itu telah memenuhi segala keinginannya, pujian dan segalanya itu menjadi gambaran dirinya, dan si anak itu menjadi kehilangan kenyataan tentang dirinya. Ia tidak bisa melihat kelebihan ataupun kekurangan pada dirinya, sehingga potensi yang ada padanya juga tidak ingin dikembangkan. Anak tersebut sudah diberikan cara termudah gitu dan terinstan untuk memperoleh keinginan ataupun tujuannya, yang pada akhirnya ia akan merasa tidak harus mencari upaya ataupun usaha lain untuk mengembangkan dirinya sendiri. Nah, yang selanjutnya, anak bisa jadi memiliki sifat tercela seperti sombong, egois, minimnya simpati untuk orang lain, dan juga yang lain-lain. Jadi, ketika anak-anak selalu dimanja dengan segala kesenangan dan segala keinginannya selalu terpenuhi oleh orang tuanya, anak itu menjadi sombong dan membanggakan dirinya di hadapan teman-temannya. Ia juga egois, misalnya, anak itu kan sudah merasa diperlakukan istimewa dan ia akan memandang dirinya itu berbeda dari temannya, sehingga ia ingin selalu menjadi yang utama, menjadi pemenang, menjadi yang terbaik, sehingga tidak mau lagi berbagi ataupun memiliki simpati pada orang lain ataupun temannya. Nah, jadi sudah seharusnya sikap dan perilaku orang tua dalam memberikan kasih sayang itu diberikan secara tepat pada anak-anaknya, tidak kurang atau bahkan juga tidak lebih. Dan dalam hal ini seyogianya juga dapat diterapkan di sekolah. Guru harus menyayangi anak didiknya seperti kedua orang tua menyayangi anak-anaknya. Karena dalam hal ini sekolah akan menjadi rumah kedua yang dapat memberikan dan mengajarkan kasih sayang kepada anak-anak. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai peranan kasih sayang dalam pendidikan.
Nah, peranan kasih sayang dalam pendidikan ini adalah merupakan satu hal yang sangat penting dalam pendidikan, khususnya di sekolah. Karena seorang pendidik atau guru ini memiliki peranan yang sangat banyak untuk membentuk kepribadian seorang peserta didik atau anak. Di antaranya, yang pertama, pendidik sebagai pembimbing, di mana pendidik seorang pembimbing di sini memberikan arahan, mendampingi, juga menuntun anak. Nah, yang selanjutnya pendidik sebagai pembentuk kepribadian, di mana pendidik atau guru di sini tidak bisa memberikan kasih sayang yang berlebih kepada anak supaya agar anak tidak menjadi seseorang yang memiliki sifat yang sombong atau seorang anak yang hanya ingin diperlakukan secara istimewa oleh orang-orang di sekitarnya termasuk gurunya itu sendiri. Nah, ketika seorang guru memberikan kasih sayang yang cukup terhadap anak, nah maka dalam proses itu guru sedang membentuk kepribadian yang baik untuk anak didiknya. Yang selanjutnya, pendidik sebagai tempat perlindungan, di mana seorang pendidik yang dapat memberikan kasih sayang terhadap anak, maka pendidik juga di sini akan menjadi tempat perlindungan bagi anak didiknya itu. Selanjutnya, pendidik sebagai figur tauladan. Nah, di mana dalam proses pendidikan, sikap yang ditimbulkan oleh anak itu adalah merupakan hasil dari mencontoh perilaku yang diperlihatkan oleh guru itu sendiri. Dan yang terakhir, pendidik sebagai sumber pengetahuan. Selanjutnya, pembahasan mengenai kewibawaan dalam pendidikan. Nah, kewibawaan dalam pendidikan ini adalah suatu daya yang mempengaruhi yang terdapat dalam diri seseorang, sehingga orang lain atau orang yang berhadapan dengannya itu akan secara sadar dan sukarela ia akan tunduk dan patuh terhadapnya. Kewibawaan ada dua, yaitu kewibawaan lahir. Yang pertama kewibawaan lahir, yang kedua kewibawaan batin. Yang dimaksud kewibawaan lahir adalah kewibawaan yang timbul akibat kesan-kesan lahiriah seseorang. Yang kedua, kewibawaan batin. Kewibawaan batin seperti adanya rasa cinta, adanya rasa demi kamu, kelebihan batin, dan ketaatan kepada norma. Mempertahankan kewibawaan dalam pendidikan. Agar kewibawaan yang dimiliki oleh penduduk tidak goyah atau tidak lemah, maka hendaknya pendidikan itu selalu bersedia memberi alasan, bersedia bersikap yu antu tidak, bersikap sabar, bersikap memberi kebebasan. Nah, kemudian yang selanjutnya, kewibawaan dan pendidik. Nah, dalam tahap-tahap proses penerimaan norma, nah yang pertama, anak menghadapi pendidik sebagai pendukung norma tertentu yang selalu dilihatnya melaksanakan norma itu. Kemudian anak mengerti bahwa tindakan-tindakan tingkah laku pendidiknya itu diatur oleh norma. Kemudian setelah anak melihat norma terlepas dan si pendukung norma, maka tindakan atau tingkah laku pendidik sebagai pendukung norma selalu dibandingkan dengan norma yang diketahui anak. Juga dengan peraturan atau norma yang dikatakan oleh pendidiknya itu. Nah, bila ternyata pendidik mempunyai tingkah laku yang cocok dengan norma yang dikemukakannya atau dinasehatinya, maka anak akan menerima norma itu dengan sukarela. Tetapi bila pendidik tahu bahwa tindakan atau perbuatan pendidik itu tidak cocok atau bahkan bertentangan dengan norma yang dinasihatkannya, maka anak didik akan menolaknya dan tidak akan melaksanakan norma itu. Nah, kemudian dalam lingkungan pendidikan, kepercayaan yang diberikan oleh pendidik kepada anak didik mempunyai dua arti. Nah, yang pertama, bahwa keinginan pendidik untuk terus mengikat pribadi anak didik pada dirinya telah dapat diatasi oleh pendidik itu. Nah, kemudian yang kedua, bahwa kepercayaan itu merupakan tempat sumber bagi anak didik untuk tumbuh dan berkembang. Nah, kemudian selanjutnya, tanggung jawab dalam pendidikan. Nah,
Tanggung jawab dalam arti harfiah ialah tanggungan beban untuk menjawab. Nah, atau lebih tegasnya adalah tanggungan beban untuk menerangkan suatu kelakuan tertentu. Nah, bertanggung jawab dapat menerangkan perbuatan kita dan kepentingan kita dengan orang lain. Nah, kemudian tidak mengganggu orang lain berarti itu dewasa secara sosial. Nah, dewasa secara sosial berarti dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan. Nah, menurut Sadullah mengemukakan bahwa bertanggung jawab dimaksudkan sebagai suatu keadaan di mana semua perbuatan atau tindakan atau sikap merupakan penjelmaan dari nilai-nilai moral serta nilai-nilai luhur, kesusilaan, dan atau keagamaan. Nah, kemudian di sekolah, guru merupakan pendidik yang bertanggung jawab dalam membimbing anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, bagian akhir dari tujuan pendidikan nasional yaitu warga negara yang bertanggung jawab. Ada 10 poin tentang tanggung jawab, tentang kewajiban yang dibebankan kepada diri manusia, terkhusus kepada manusia, khususnya lagi kepada pendidik. Namun ini secara umum yaitu kepada manusia. Yang pertama yaitu tanggung jawab kepada Tuhan. Ini adalah tanggung jawab mutlak sebagai makhluk, sebagai ciptaannya. Kita diwajibkan melaksanakan kewajiban sesuai perintahnya. Nah, perintahnya itu akan menjadi sebuah beban, menjadi sebuah tanggung jawab kepada kita sebagai makhluk. Apakah kita sebagai makhluk akan bertanggung jawab atau tidak? Terus yang kedua, ada tanggung jawab manusia terhadap dirinya. Tanggung jawab terhadap dirinya seperti tadi, melaksanakan sebuah kewajiban-kewajiban terhadap diri, memenuhi semua kebutuhan diri, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat. Ini kaitannya dengan orang lain, dengan masyarakat, dengan orang banyak. Pasti mempunyai sebuah tanggung jawab dimanapun berada. Yang keempat, ada tanggung jawab manusia terhadap keluarga, yaitu tanggung jawab manusia terhadap seseorang atau sosok orang yang telah menumbuhkan kita menjadi dewasa seperti ini. Maka kita diwajibkan atau menjadi sebuah tanggung jawab kita untuk memuliakan orang tua, membantu pada keluarga kita, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada tanggung jawab manusia terhadap kerabat, terhadap saudara, kerabat. Terus tanggung jawab yang keenam, tanggung jawab manusia terhadap tetangga. Terus yang ketujuh, tanggung jawab manusia terhadap ayah dan ibu, sosok yang telah melahirkan kita, membesarkan kita. Terus yang kedelapan, tanggung jawab manusia terhadap anak. Jika kita sudah punya anak, maka kita pasti menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita untuk membesarkan anak dengan baik dan benar. Yang kesembilan, tanggung jawab terhadap alam. Ini merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada manusia ya, ada 9. Ini secara umum, tidak pendidik atau tidak lainnya. Tetapi pada intinya ini merupakan tugas manusia gitu. Kewajiban manusia selama hidup harus menjadi tanggung jawab juga. Dan jika kita berbicara konteks agama gitu, ini semua 9 poin ini sudah diatur dalam agama gitu. Bagaimana yang disebut dengan kewajiban gitu. Bagaimana kewajiban kita terhadap Allah, terhadap Sang Pencipta, terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap tetangga, terhadap alam, terhadap masyarakat, terhadap dirinya sendiri pun. Itu bahkan Nabi Muhammad SAW telah memberitakan hal tersebut gitu. Yang menjadikan sebuah kewajiban bagi kita. Kewajiban kita kepada orang tua itu memuliakannya. Sedangkan hak kita itu mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Antara hak dan kewajiban itu kewajiban. Nah, 9 poin ini telah dirangkum dalam agama. Pasti seseorang yang beragama Islam khususnya pasti mengerti akan tanggung jawab ini dan menjadikan sebuah keharusan untuk dilaksanakan dan menjadikan pahala atau ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Baik, untuk kesimpulannya, kasih sayang adalah sebuah pola atau rasa ingin menyayangi, ingin mengasihi, ingin mengayomi, ingin melindungi, ingin mempedulikan. Jadi rasa yang timbul dalam hati seseorang ketika saling ingin menghargai atau mencintai atau menyayangi dan lain sebagainya. Adapun kewibawaan adalah sebuah daya atau kekuatan yang dimiliki seseorang, yang harus dimiliki seseorang untuk mempengaruhi seseorang dengan sadar dan sukarela tanpa paksaan. Untuk orang lain itu akan tunduk dan patuh terhadap dirinya, segan gitu. Dan kewibawaan ini adalah syarat mutlak harus dimiliki oleh seorang pendidik gitu. Menjadikan aura ketika bersama anak didiknya jadi segan, menjadi tunduk dan patuh gitu. Dan yang ketiga adalah pendidikan dan tanggung jawab atau tanggung jawab pendidikan. Ini merupakan tujuan dari pendidikan kepada pendidik, di mana pendidik harus mengerti tanggung jawab terhadap dirinya, baik secara psikologis, biologis, sosiologis, dan lain sebagainya. Ketiga hal tersebut saling berkaitan dan menjadi syarat mutlak harus dimiliki oleh seorang pendidik, di mana pendidik harus mempunyai sifat kasih sayang, menyayangi kepada anak didiknya, mempunyai kewibawaan, tidak terlalu dekat dengan anaknya, atau sehingga segan gitu terhadap guru, sehingga tidak harus disuruh pun akan tunduk dan patuh terhadap perintah guru. Dan yang ketiganya tanggung jawab. Jika tidak dibarengi dengan tanggung jawab, maka esensi dari pendidikan pun tidak akan ada gitu. Nah, tahu juga ini adalah sesuatu hal yang disadari yang harus dilakukan oleh seorang guru kepada anak didiknya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat, mohon diingatkan. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.